Musa dan Nabi Khadir. Maka keduanya berangkat bertolak gitu ya. Hatta sampai idza raqiba fis safinati. Idza apabila raqiba keduanya itu naik fis safinati pada perahu apa kapal ya, safinah. Kharaqaha, Nabi Khadir itu merusak perahu itu. Qala, Nabi Musa berkata, akharaqtaha, apakah kamu merusaknya? Litughriqa, supaya kamu menenggelamkan, supaya tughriqa kamu menenggelamkan ahlaha, penumpang kapal itu. Apa kamu merusak kapal ini supaya kamu bisa menenggelamkan yang naik di atasnya, penumpangnya? Lakot sungguh-sungguh, lakot sungguh-sungguh, jika engkau datang syai'an sesuatu yang imron itu mungkar, sesuatu yang diingkari, sesuatu yang buruk. Sungguh-sungguh engkau telah datang dengan sesuatu yang buruk, atau engkau mendatangkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang diingkari, yang mungkar. Qala, Nabi Khadir berkata, alam akul, bukankah aku sudah berkata? Alam, bukankah aku sudah berkata? Innaka, sesungguhnya kamu, wahai Musa, lantas tati'a, kamu tidak akan mampu ma'iya bersamaku, sobron sabar, kau tidak akan mampu bersabar bersama aku, gitu. Qala, Nabi Musa berkata, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukum aku, janganlah engkau memarahi aku, menghukum atau memarahi, menghardikku, bima nasitu, dengan apa yang aku lupa, wala turhikni, dan jangan engkau menyempitkan aku, turhikni menyempitkan, menyulitkan aku, min amri dari urusanku, usron kesulitan, kepayahan, usr gitu ya. Kalau yusron mudah, kalau usron sulit, payah. Pantolako banjur wong loro ki mangkat sapa ya Musa kalan Khadir. Hatta sahingga idza raqiba, nalikane wong loro ki mau numpak ana ing safinati, ana ing prau, kharaqaha, Khadir banjur ngrusak prau iku mau. Kala Musa ngucap, akharaqtaha, napa panjenengan niku ngrusak prau niki litu greko alhaha, supaya panjenengan napa nglelepke to, menenggelamkan kan apa bahasa Jawa niki. Nglelepke ahla penumpange, lakot cita ketip, panjenengan menika dugi saean imron, barang ingkang mungkar, barang ingkang awon. Kala ngucap kaya Nabi Khadir, alam akul, lan wis tak omongke to, innaka sak temene sira iku lantas tati ama iya sabra, ora bakal mampu, ora bakal kuwasa ngancani aku, ra iso sabar ngancani aku. Ola Nabi Musa ngucap, la tu akhirni, ampun didukani, kula ampun seneni, disempitkan, dimarahi, dihukum. Bimana situ lawan apa ingkang kula niku lali, wala turhiqi, lan panjenengan ampun paring kesempitan, menyempitake kula min amri sangka urusan kula niki usron kangelan, sesuatu yang susah. Musa dan Khadir berangkat memulai perjalanan. Kemarin kan sudah rembukan
Nabi Musa mau ikut walaupun diomongi lantas tanti ama yang sobro itu kan, kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Kamu beda ora duwe ilmu kamu. Wa kaifatas biru ala malam tuhid bihi khubro itu kan. Bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu? Apa iso kowe? Gitu loh. Jadi katakan begitu sama Nabi Khadir kan. Tapi enggak, insya Allah sabiron. Gimana kemarin itu? Wala aksi laka amro gitu ya. Aku akan berusaha untuk sabar. Aku tidak akan memaksiati perintahmu. Nah terus naik kapal, naik perahu. Lah ketika naik perahu itu Nabi Khadir merusak perahunya itu. Nabi Musa menegur Khadir karena dia merusak perahu yang mereka tumpangi. Padahal mereka menumpang itu gratis, tidak bayar. Menyeberang sungai, menyeberang danau atau menyeberang laut gitu ya. Naik perahunya itu tidak bayar. Kenapa? Karena mereka memuliakan Khadir. Ki wong apik, wong saleh, wis mboten sah bayar pun. Monggo naik saja. Lah kok malah dirusak Nabi Khadir. Oh lah piye to iki? Wis dikei gratis ora matur nuwun malah ngerusak. Kan gitu kan ya. Menurut Musa serta menurut aturan normal, tindakan Khadir itu buruk. Iya buruk lah. Orang ditumpangan gratis kok. Kayak dhewe nggih. Arep neng Yogya digonjangne kalih tangga Pak mobil. Pun kok kalih kula ngajeng teng Yogya gratis mau bersah bayar. Ing tengah dalan niku malah joke dirusak. Lho piye to iki? Lho kan anu to nggih, salah to nggih. Kudune lak matur nuwun ngoten. Perlu malah nukone bensin apa pripun lah malah napa ngrusak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Imron maknanya mungkar atau mengherankan. Laqad ji'ta syai'an imro. Imro itu ya, itu maknanya mungkar atau mengherankan. Kok aneh toh? Jenengane kok aneh malah dirusak niku pripun? Gitu, diprotes oleh Nabi Musa. La turhikni maknanya jangan menyempitkan aku, jangan menyulitkan aku. La turhikni min amri usra gitu ya. Terus sebelumnya di ayat 72 ya, Nabi Khadir kan berkata, alam akul innaka lan tastati ama iya sabra. Khadir menegur Musa, mengingatkan bahwa Musa itu tidak akan sabar menemaninya. Kan sudah saya peringatkan kemarin itu dulu maksudnya ya, dulu sebelum berangkat ini loh. Ini kan sudah saya peringatkan, kamu itu tidak bisa sabar bersama saya. Saya itu punya ilmu sedikit jane, tapi kamu tidak punya ilmu itu. Sedangkan kamu punya ilmu dari Allah, saya juga dari Allah. Ilmu kamu aku tidak tahu. Maka pada Musa ngikuti Khadir ya ndak bisa, ndak akan sabar. Khadir ngikuti Musa juga sama kan gitu. Wong ngranding ilmu, padha ngranding ilmune gitu. Sing kene duwe ilmu, Musa punya ilmu dari Allah yang tidak dipunyai oleh Khadir. Khadir punya ilmu dari Allah yang tidak dipunyai oleh Musa. Ini kok jur mati no nih? Kurang baterai ini apa? Jadi itu kejadiannya. Teguran Khadir pada Musa ini bermakna dia melakukan itu dengan sengaja. Jadi gini maksudnya, Khadir ngerusak perahu itu sengaja, orang kok napa kepidak terus rusak bener-bener, memang sengaja dirusak itu. Sengaja dirusak. Nanti kita dapatkan keterangannya ya. Jadi itu ceritanya perahunya itu kan dari kayu, dari papan-papan kayu. Nabi Khadir itu mengambil salah satu papan kayu itu cekal dirusak gitu loh, dijikuk dirusak. Sebenarnya kok tidak menjadikan itu terus kelep tenggelam mboten, karena yang dirusak bukan bagian bawah, bagian atas gitu loh. Ning kan itu dielek to. Wong perahu kok di njowane sing dhuwure dicopot siji papane ngoten lho, copot siji terus dirusak. Gitu ya. Itu Nabi Khadir melakukan itu sebenarnya tidak membahayakan sebenarnya, tapi membuat jadi buruk perahunya itu. Sampai apik malah jadi elek gitu. Musa meminta maaf kepada Khadir karena dia lupa bahwa dirinya tidak boleh bertanya tentang apapun. Kan fa ini tabaktani
fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Ya, di ayat sebelumnya nggih. Udah ngasih mushaf napa mboten? Ayo dibuka mushaf niku. Nggih ayat sebelumnya di surat Al-Kahfi itu kan gitu. Kalau kamu mau ikut saya, Musa, kamu jangan tanya. Ini tabak tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Ayat ini niku. Ayat 70 ya, 70. Kalau kamu ikut saya, kamu jangan tanya kepada saya sesuatu sesuatu apapun juga, ojo takon blas sampai kamu diceritakan kepadamu, disalaka, sampai diceritakan kepadamu zikro, sebutan, maksudnya ceritanya. Ini tak cerita nih, kalau sudah waktunya tapi. Ini ganggu bener, ganggu nama kula bengok mau. Pedot-pedot ini. Ndelok napa? Nggih kadang-kadang niku marahi nek mati terus malah ndelok napa. Jadi sudah diperingatkan kan, kamu jangan tanya, kamu ikut saya boleh, ning aja takon, belas jangan tanya sama sekali. Sampai nanti diceritakan kepadamu. Nah, gitu. Nanti dijanjikan oleh Khadir, nanti kalau ada sampai pada waktunya kamu akan sampai pada waktunya nanti kamu akan diberitahu tentang apa yang kamu harusnya tahu gitu. Tapi jangan sekarang, begitu. Nah, tapi jenenge wong randing ilmu niku nggih. Randing ilmu niku masalahnya ya tetap protes loh. Nek kapal apik-apik ditumpaki gratis malah dirusak. Ya Nabi Musa masih protes, kamu melakukan sesuatu yang mungkar ini jangan begitu. Nah, maka Nabi Khadir langsung negur. Kan sudah aku katakan falam alam akul innaka lantas tati ama iya sobro gitu ya. Karena maka di nomor 7 itu teguran Khadir kepada Musa ini bermakna dia, maksudnya Khadir melakukan itu dengan sengaja. Nek uwong ora sengaja salah. Terus dielekke, kan kudune seneng to nggih. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih jasa khairan saya diingatkan, kan gitu. Ini malah enggak. Kamu lah sudah tak omongi to. Aja takon. Lho kan tak omongi to. Oh gitu. Jadi berarti memang saya sengaja melakukan itu. Nabi Khadir sengaja merusak kapal itu tadi. Untuk apa? Nanti ada keterangannya nggih. Nah, yang ke-9, Musa meminta tetap diizinkan menemani Khadir walaupun terbukti berbuat keliru, tetap minta izin. Maka dikatakan di ayat 9 itu kan, ayat 73 itu kan, la tu'akhidni bima nasitu, engkau jangan menghukumku atas apa yang aku lupa, aku lali nek oleh takon. Ini jare janji loh ya, takon loh ya. Nggih, siap. Ternyata takon. Nah, salah toh. Salahnya kenapa? Ya karena takon tadi. Takon malah takon. Ya, jadi jangan bertanya, kamu jangan tanya sampai nanti ku ceritakan. Lah kok ora diceritakne waktu itu wae. Lho piye to wong iki kok apa namanya sesuatu yang nanti diceritakannya nanti kok. Nah, diceritakan waktu itu nanti ya enggak jadi menunaikan tugas Nabi Khadir itu. Jadi gampangnya lakukan itu sudah enggak usah pakai tanya-tanya, enggak usah pakai memberitahu orang, pokoknya dikerjakan itu tugas itu tadi. Ingatan ini kaitannya kalih juga nggih, kalih masalah rahasia, security. Jadi kita itu harusnya jadi orang yang bisa nyimpen rahasia. Nabi niku ngendika ngeten. Kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Kene badhe hadisnya ada di Sahih Muslim ya. Salah satunya di Sahih Muslim. Kafa bil mar'i kadziban. Cukup orang itu dikatakan berdusta, bohong, goroh, ayu haditha bikul lima sami'a. Kalau dia tuh mengucapkan, mengatakan, mengomongkan apa yang dia dengar. Bagaimana? Sing apa sing dirungokke diomongke, sing dirungokke diomongne, itu namanya kadziban, berdusta itu. Jadi dari hadis itu kita dapatkan ada sesuatu omongan, keterangan, penjelasan yang kita dengar itu ada sebagiannya yang jangan diomongkan orang, gitu loh. Namanya rahasia. Lah pundi niku nanti kita akan tahu.
mana-mana yang bisa kita sampaikan pada orang, mana-mana yang hanya boleh kita dengar saja. Kowe krungu oleh, ning aja ngomong. Oh, ngoten ya. Jadi ada hal begitulah, kita harus biasa punya kebiasaan begitu. Ini gampangannya nggih. Kalau mendengar sesuatu, kalau kira-kira tidak tahu tanya, niki saged kula omongke wong mboten nggih? Gitu, tanya kepada yang ngomong itu. Kita hadir di satu majelis. Di situ diomongkan perkara Quran, hadis dan yang lain-lain itu. Hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan Quran, hadis juga atau yang lain lagi. Kalau kita ragu-ragu, ini kok informasi ini kok koyong ini. Iki kita tanya dulu pada yang menyampaikan informasi. Nyun sewu, maaf. Ini tadi yang saya dengarin tadi boleh saya sampaikan kepada orang enggak? Gitu caranya, biar tidak salah. Karena kalau niku wau, pokoknya anggar krungu ngomongke, ngoten niku mboten wong jujur, justru wong goro. Gitu. Kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Maka kembali ke sini nggih. Nabi Khadir itu berbuat gitu kok ora nerang ning karo Nabi Musa. Ora saiki, mantine bukan sekarang, nanti gitu loh. Kalau sekarang bukan waktunya, nanti malah jadi masalah. Jadi kalau Nabi Khadir menceritakan detailnya, saudara-saudara, ini kapal mau saya rusak loh ya, sebabnya begini loh, ya Rasido menunaikan tugas gitu loh. Nanti itu ceritanya nanti, bukan sekarang, gitu loh. Nanti kalau sudah waktunya, sudah selesai baru disampaikan. Contoh ya, contoh rahasia yang dijaga. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar khalifah yang kedua, itu sedih, susah. Kenapa? Karena Hafsah binti Umar, anaknya Umar itu menjanda. Suaminya meninggal waktu perang meninggal, lalu Hafsah ini menjanda, jadi rondo. Umar karena dia jadi bapaknya, golek nih bojo. Gitu sudah waktunya menikah lagi, orang sudah jadi janda kan ya. Jadi janda, maunya sudah meninggal, nah ini butuh punya suami toh, golek bojo. Datanglah Umar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, gitu ya, datang pada Abu Bakar, ngomong sama Abu Bakar, kamu kan sudah tahu Hafsah ini menjanda, sudah waktunya untuk nikah lagi lah. Kamu kira-kira mau ndak menikahi Hafsah? Gitu. Jadi mencarikan suami untuk anaknya yang janda itu. Golek sing soleh-soleh. Abu Bakar orang soleh, parani. Abu Bakar diam. Orang jawab. Ngomong iya ya ora, ngomong ora ya ora, ngomong mikir ya ora. Meneng tok itu. Diam saja. Kaya ora krungu apa-apa gitu loh. Sekarang kita bayangkan nek awake dhewe ngoten kan mungkin nesu to nggih. Kowe iki piye to? Kowe iki ngedong ora to sak rembugan gitu. Nek ngomong ora ya wis, nek ngomong tak pikir-pikir sik ya wis, nek ngomong iya ya iya gitu loh. Tapi meneng saja, diam saja, tidak jawab sama sekali. Seperti tidak mendengar apa-apa gitu. Sudah, akhirnya Umar pergi kepada Utsman bin Affan. Datang pada Utsman bin Affan. Pada waktu itu Utsman juga sedang menduda karena istrinya Ummu Kulsum itu anaknya Nabi juga ya. Nabi punya anak namanya Ummu Kulsum juga meninggal. Anaknya Nabi jadi istrinya Utsman meninggal. Jadi Utsmane ya duda, Hafsah rondo gitu loh. Terus sama Umar ditawari, Utsman, mau ndak kamu menikahi Hafsah binti Umar, anak saya, anak perempuan saya. Mau ndak kamu? Kata Utsman, saya pikir-pikir dulu ya. Lo kan jawab tapi Utsman jawab tapi saya tak pikir-pikir sik ya Umar ya. Nah gitu cara wong kita ini. Oh baik, saya tunggu. Pikir-pikir, setelah beberapa lama terus ketemu lagi, gimana Utsman? Itu saya tidak hendak menikah sekarang ini. Gitu, pengen rapi meneh saya itu. Dijawab sudah selesai sudah. Terus akhirnya ceritanya Umar itu kemudian datang kepada Rasulullah, ceritanya Rasulullah, saya itu golek suami untuk anak saya ini loh. Datang pada Abu Bakar meneng mawon loh. Jawabnya belas orang jawab. Kaya ora krungu niku lho. Maksudnya ngomong itu diam saja, enggak jawab iya ya tidak ya tidak, pikir-pikir ya tidak gitu. Lalu saya datang pada Utsman katakan pikir-pikir tapi kemudian nolak gitu, enggak mau. Sudah kata Rasulullah, Umar
Hafsah itu nanti akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar, dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Gitu, ya. Nah, itu ketika gitu. Nanti Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik. Bukan Abu Bakar nih. Hafsah akan dinikahi oleh orang lebih baik daripada Utsman, gitu ya, bukan pada Abu Bakar. Karena Abu Bakar karena jawab tadi meneng wae. Jawab, belasaran jawab. Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Kata Nabi begitu. Nah, Umar terhibur to nggih. Alhamdulillah. Nabi nek ngendika kan ini bener to nggih, ora ngapusi, ora goroh, ora kleru. Akhirnya ceritanya Hafsah itu kemudian dilamar oleh Nabi, jadi istrinya Nabi. Orang yang lebih baik daripada Utsman bin Affan. Utsman kemudian menikah dengan anaknya Nabi yang lain, adiknya Ruqayyah, adiknya Ummu Kulsum namanya Ruqayyah. Nah, gitu ya. Jadi itu kebalik. Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Jadi dinikahkan dengan jadi mantunya Nabi. Utsman jadi 2 kali jadi mantunya Nabi. Nah, terus sudah selesai, sudah nikah jadi istrinya Nabi. Terus Abu Bakar datang kepada Umar. Mar, kowe mbiyen cerita nawake Hafsah kae lho, mbok kon nikahi aku kae lho. Terus aku meneng bae. Heeh. Kowe nesu ora? Ah nesu. Nesu banget to. Wong dicak rembukan karo kancane meneng wae gitu. Apa jawab, iya apa ora gitu lho kan. Gue jawab kok ya ora, ya mikir nek arep mikir ya mbok ngomong mikir-mikir kok ya meneng wae gitu. Kata Abu Bakar, saya itu menjaga rahasianya Nabi gitu. Nah itu loh ya. Mengapa aku meneng wae? Karena Abi itu sudah menyebut-nyebut Hafsah. Nah gitu loh, menyebut-nyebut Hafsah. Saya dengar, tapi saya menjaga rahasianya Nabi. Tidak saya omongkan pada kamu, gitu loh. Nek tak omongin, Mar, Nabi ini nyebut Hafsah. Saya kan berarti membocorkan rahasia. Oh, gitu loh. Saya meneng wae. Kowe nesu apa-apa ning aku menjaga rahasianya Nabi. Gitu sampai Nabi kemudian menikahi Hafsah. Sekarang tak ceritani waktu itu begitu. Makanya saya mau jawab apa aku ya? Jawab iya ya piye, jawab ora ya piye kan gitu kan ya. Ya sudah meneng wae gitu. Makanya itu contoh bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu nggih. Dadi ngeten-ngeten niku nggih perlu ora kok saben krungu diomongne, ben krungu diomongne enek ngene WA niki lho nggih, kangge HP ngene iki. Kok kene gorono, kok rono gorene. Iki tenane lho kowe iki bener apa ora kowe iki? Yen bener wae, yen bener lho nggih, artinya bukan bohong gitu. Itu ya kita lihat manfaatnya toh. Manfaat pora gitu loh. Manfaat pora. Niki enten grup pengajian niki. Ngaji ngoten niku. Terus enek postingan apa? Postingan napa jenenge? Lomba mancing misalnya ngoten. Nggih bener, tenan itu lomba mancing tenan. Terus ada yang ngirim teman, lho gunane iki lho ngopo? Wong iki grup pengajian kok. Karepe yo sok-sok yo mancing barang lho malah ngejak elek to nggih. Wong biasa ngaji ajak mancing gitu. Kan gitu kan. Ya enggak ada gunanya kan. Ini bener-bener, beritanya bener-bener tapi enggak ada manfaatnya dibawa ke situ itu gitu loh. Ya enggak usah lah itu, enggak usah. Ijik mending-mending dodolan jenengan nggih gawe di napa, duwe barang didol mriki malah dalam menapa ning kalau itu kan enggak gathuk to nggih. Bukan tempatnya seperti itu. Nah itu loh, makanya kembali ke sini kita perlu menjaga jangan sampai kita menjadi kadiban tadi. Kenapa? Karena tadi yuhadisa bikul 5 sami'at. Sudah ya. Kemudian pelajaran. Ya, mulai pelajaran ya. Kesalahan manusia itu wajar. Orang berbuat salah itu wajar. Yang tidak wajar adalah manusia bertahan dalam kesalahannya. Salah cik ngeyel, begegek itu loh. Ora gelem berubah. Kita manusia, walaupun sampai ini, nggih mesti nanti salah to nggih, pernah salah iya. Tapi yang paling baik itu kalau salah ya sudah ngakoni salah. Nggih kula salah, saya minta maaf, selesai. Oh manusia tidak lepas dari kesalahan, ya. Kita semua tidak ada yang lepas dari kesalahan. Kalau kita berbuat salah, ya minta maaf, selesai. Atau kita ngaku kan nggih saya salah, saya salah ngomong. Kayak niku lho. Surat Al-Isra 70 73 71 ya. Corek wae to, corek salah gitu. Ora sah. Ki piye to ki? Kudune 70 lho, kok 70 wong salah kok ngeyel itu. Ya sudah, ya udah salah, ganti keliru gitu kan gitu toh.
Baik. Lah yang jadi masalah seringkali orang itu tidak terima kalau dirinya salah. Loh kok tidak terima kenapa? Wah, aku kok keliru toh. Aku ki wis mulang dari guru misalnya iki. Aku mulangnya 30 tahun loh, mosok keliru. Lah ya mungkin wae to jenenge menungso. Aku ki wis apal surat napa niku? Sabihis apal aku. Apal wis 30 tahun kepungkur. Mes saben waktu maca sabihis. Mosok kleru aku. Lah yang kleru tenan kok itekno piye iki. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslanna al kubra wa yatajannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Lho kok tekan kono? Ya salah kowe iki nyatane kudune wis balaili iki mau surat al-lail iki kleru nyabrang ngono lho nggih. Itu. Jadi innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Itu kan harusnya kalau surat takwir nggih, idza sama al-imitar idza sama fatarat. Ini apa namanya? Malah innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqauna mir rahiqim maksum. Jadi surat al-mutaffifin. Kan gitu tuh nggih, nyabrang ganti. Mosok aku salah. Lah yang salah ya wis to ya. Kan gitu tuh nggih. Salah ya wis, ya salah ya wis, nanti diperbaiki kan gitu. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel itu jadinya buruk. Sudah salah kok masih ngeyel. Nah, gitu ya. Ada orang nih wong. Jenenge wong macam-macam. Wong nek ihram niku kan kudune sing apa jenenge sing mriki sing ketok nggih, apa jenenge? Sebelah kanan nggih. Sing anunya kan di sini, napa jenenge? Kain ihram diselempangkan di sini, yang apa pundak sebelah kanan ini kan kelihatan laki-laki lho wong lanang nggih. Dek niku kualik coba to. Nah, kain ihram niku kualik. Sing ditutupi sing mriki ketok gitu. Terus dilok niku kok kualik to. Terus sing mboten trima, gambare kon malik. Oh lah dalah itu. Jadi fotonya suruh dibalik. Jadi ini bener ya, padahal keliru tau. Sing tengen dadi kiwa dadi tengen itu. Lho kok ngono mbok wis diakoni ya. Ya wis aku nyet salah. Lah rampung to nggih. Ora trimo. Aku kok salah. Ora mungkin salah. Lah yang salah tenan kok itu. Sing kula guwa niku. Lah liya-liyane iku apa ya ora anu nggih. Artinya sing bareng-bareng ihram niku lho. Berarti umroh napa kasih berarti. Pas bareng-bareng niku liyane kok ya ora ngelikke. Wedi ya nggih. Ya ngelikke. Nek niku nggih misale niku diwalik fotone. Lah kan dadi liyan dadi salah kabeh ngene. Kudune sing mriki ketok nggih, sing iki ditutupan. Deke fotone diwalik. Kan iso to nggih, kita kan tahu to bagaimana cara membalik foto itu dibalik. Seret gitu. Dadine kualik kabeh. Dadine siji sakmono akeh iki wong salah kabeh, sing bener deke tok. Padahal teng Ka'bah, yang nomor loro. Ka'bahe kok ning tengene, dadi keliru no nggih. Kan kabeh ning kiwa itu nggih, bener nggih. Jadi orang kalau apa tawaf itu kan Ka'bah sebelah kirinya. Lah dadi keliru no, cetha ngapusi yen ngono berarti iki lho wong ora trimo kaya ngene iki lho contone. Kleru ning ora trimo. Enten melih, itu ada orang gitu juga. Ada orang itu sholat jenazah. Sholat jenazah orang terkenal itu ya, orang pejabat itulah. Mertuanya meninggal di desa, dia sholat jenazah. Nganggo rukuk coba to. Allahu Akbar rukuk. Lah, kaget kabeh. Lah kok nganggo rukuk barang iki. Wis rampung, assalamualaikum sudah salam, terus takon, "Pak, niku jenengan pripun? Sholat jenazah nganggo rukuk." Jawabane, "Iki khusus mertua." Oh lah dalah. Iki jenenge ngawur. Kleru ya wis. Aku kula kleru ngertos kula niku kudune ra nganggo rukuk nggih gitu. Rampung to nggih. Lah kok malah iki sholat jenazah khusus para tua jarene ngoten niku. Lha kok enek syariat anyar itu. Jadi sholat jenazah khusus para tua nganggo rukuk jarene ngoten. Nah, itu contohnya nggih. Kalau tidak mau ngoreksi, tidak mau minta maaf, itu namanya orang buruk. Lah kita jangan begitu. Ampun ngoten. Salah dilekke ya wis, aku memang salah. Jaluk ngapura, saya salah. Sudah. Tetap mulia dia, tidak ada masalah. Manusia salah biasa kok. Ngeliru biasa manusia itu. Gitu kan ya. Makanya seperti itu keadaannya. Sudah. Berikutnya guru bertanggung jawab mendidik murid, menegur murid bila salah. Nah, ini mengingatkan murid akan janji yang sudah diucapkan. Jenenge guru tugasnya didik
muridé, ngoten nggih, dididik muridnya itu, didik dengan baik. Nek cara teori nggih, teori guru itu tidak hanya mengajar tapi mendidik. Karena mendidik, maka yang disentuh itu hatinya, atine sing disentuh. Bukan sekedar ngomong iki lho, ngene iki maksudnya nih, bukan. Tapi pakai susah. Duh, murid itu kok orang mudeng lho ya, susah itu. Didongakne muridnya didongakne. Ya Allah, panjenengan paring pitutuh niki murid kula sing teng mriki paring pitutuh ya Allah. Ngoten. Didongakne. Jenengan nggih ngoten nggih. Nek jenengan mulang ngoten niku. Ulang ngaji napa ulang sanese nggih. Didoakan murid-muridnya itu ya Allah, murid-murid kula gen dados mudeng, gen dados saged sae, saged nglakoni agami pripun. Ngoten. Gitu lho ya, didoakan. Aja mung disalah-salahne tok wae. Wis dikandhani, bismillahirrahmanirrahim malah semelah. Kok semelah? Bismillah, semelah. Lho kok semelah? Kandhani, oh diseneni tok. Ya Allah, niku murid kula niku kok salah terus anggere ngaji pripun ya Allah. Panjenengan paringi gambil didongakne. Itu loh ya, itu namanya mendidik, bukan sekedar mengajar, bukan mulang tapi ya didik. Itu tugasnya seorang guru. Makanya juga sama dalam hal ini Nabi Khadir nggih. Ya, kalau muridnya keliru ditegur. Dia ditegur muridnya gara-gara ngerusak, padahal sing salah muridnya. Kok salah? Lah takon malah takon. Kan gitu tuh ya. Salahnya di situ. Lagi mungkar lek kanggone kowe, kanggone iki ora kok. Oh, kenapa ya? Nanti ada cerita, ada alasannya gitu. Ada alasannya. Mengapa kok begitu? Ada orang tidak tahu ilmunya. Lalu ada masuk ke suatu masjid. Neng masjid itu pas waktu hujan deras, di masjid itu sedang sholat maghrib. Orang sholat maghrib komat. Kaget deh, loh. Niki komat napa, Pak? Sholat isya. Pripun niku? Niki dalil napa niki? Kok enek salat isya barang lho, jangan dari ngerti. Ada salat jamak mator namanya. Jamak karena hujan. Mriki ngeten lho. Gitu nggih. Nah, sudah paham nggih. Jadi jamak mator ada dalilnya ini di Sahih Bukhari ada begini. Gitu lho. Itu orang ngerti dikira mungkar. Wah, aja nang masjid kono. Kono ki masjid bid'ah gitu. Wong apa bid'ah lah? Aku udan-udan ning kono ki jamak coba to. Lha kowe iki sarang mudeng kowe kok malah bid'ah-bid'ahne wong kan gitu to ya. Nah, ini contohnya sih. Ini kan Nabi Musa juga ilmunya di situ gitu loh. Saya tidak mengatakan Nabi Musa bodoh, enggak. Nabi Musa itu pinter, cuman ilmunya Nabi Khadir itu Nabi Musa tidak tahu. Sebagaimana Khadir juga ngakoni ilmu kamu itu Musa, saya tidak tahu juga gitu. Jadi ora kok sijine luwih dhuwur bojane mboten. Wong sijine duwe A, sijine duwe B ngoten lho. Lah ngoten mawon. Nah, karena ora ngerti, makanya jadi tidak sabar. Itu ya, maka guru itu punya kewajiban mendidik murid bukan hanya mengajar saja. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kita akhiri dengan doa dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.